Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali Tuhan hendak menyapa kita lewat firman-Nya. Untuk itu kita saat teduh. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Selasa 31 Januari 2023. Tertulis pada kitab Yunus pasal 2 ayat 6 dalam bahasa Indonesia. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Di bagasan bahasa Batak, tersurat di Jona bidudua ayat 7. Nunga mangukor ahu sahatu bonani akadolok, rasang-rasang ni tano ope, nunga tersordak humaliang ahu, rodi saliling-lilingna. Alay di panakok hongolukku sian godung ali Jahoba de Batakku. Dengan tema Tuhan Allah Maha Mendengar. Yunus bin Amitai menjadi nabi di hadapan Tuhan dan mendapat perintah agar menyampaikan pesan ke penduduk kota Niniwe bahwa Allah murka atas mereka dan akan memusnahkan kota Niniwe bersama penduduknya karena pelanggaran mereka akan firman Tuhan. Nabi Yunus yang mendapat perintah tersebut justru melarikan diri dari hadapan Tuhan dan pergi ke Tarsis. Dalam perjalanan menuju Tarsis, menaiki perahu, tiba-tiba angin ribut dan badai menerjang perahu tersebut dan hendak menenggelamkannya, yang mengakibatkan seluruh orang yang ada di atas kapal perahu itu ketakutan dan dengan kesadaran akan kesalahannya melarikan diri dari hadapan Tuhan. Maka Yunus meminta agar dia dicampakkan ke laut, maka laut akan tenang dan semua akan selamat. Nabi Yunus yang dilemparkan ke laut ditelan ikan yang sangat besar dan selama 3 hari. Saat di dalam perut ikan itulah Yunus berdoa kepada Tuhan, menyadari tindakannya yang salah dan memohon ampun atas kesalahannya serta memuji Tuhan. Sebab ikan yang menelannya membawa Yunus hingga ke dasar laut yang dinyatakannya tenggelam sampai ke dasar bumi dan tidak ada jalan keluar karena pintu sudah terpalang di belakangnya. Tuhan yang merancang kehidupan kepada kota Niniwe sehingga Nabi Yunus diperintahkan untuk mengabarkan pertobatan tetapi melarikan diri dari Tuhan mendapat ganjaran dari Tuhan. Hal ini juga menjadi peringatan atas kita semua agar jangan pernah merasa dapat lari dari perintah yang Tuhan berikan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan diri dan bersembunyi dari Tuhan. Maka sebaliknya lah dan sebaiknya kita tunduk atas perintah dan melakukan tugas yang Tuhan embankan kepada kita lewat setiap hal yang dipikulkannya kepada kita untuk menyatakan hidup dan kemuliaan hidup semua orang. Amin, kita berdoa. Sungguh kasih-Mu menguasai seluruh akan hal apapun yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Sebab kesalahan dosa yang dilakukan manusia yang jijik di hadapan-Mu itu tidak dapat menghalangi kasih-Mu yang luar biasa. Sebagaimana yang Tuhan telah nyatakan kepada penduduk kota Niniwe. Hari ini Bapa, kami juga yang mengaku sebagai manusia lemah, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampuni kami Bapa atas dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami boleh hidup dalam pembaharuan oleh iman kami, dan kebaharuan itu dilayakkan kami dapat menjalaninya karena Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami. Sehingga sukacita yang daripadamu Bapa
akan semakin kami rasakan mengalir dalam kehidupan kami setiap orang. Lewat hal apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu menyaksikan hanya Engkaulah Allah Bapa kami, gembala hidup kami, dan yang menjadi kekuatan kami untuk melintasi hal apapun kekacauan dan ketidaksenangan di dunia ini yang mengakibatkan banyak orang terjatuh, tetapi setiap orang yang percaya kepadamu bangkit dari kejatuhannya dan kembali memuji memuliakan Engkau. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang selalu rindu akan lawatan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, layakkan setiap orang yang percaya hari ini sungguh-sungguh mengaminkan anugerah kasih-Mu dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudaraku sekalian. Amin.